Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Masih semangat? Alhamdulillah. Semangat. Oke, jadi untuk mempermudah dari proses pembelajaran ini, mari kita dipimpin dulu oleh Pak Saiful Rizal untuk memimpin berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat. Amin. Monggo Pak Saiful. Nah, terima kasih waktunya Pak Taufik, Bapak Ibu hebat seluruh tanah air. Sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, malah kita berdoa dulu, bermunajat dulu. Mudah-mudahan di kegiatan malam hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya kesehatan. Itu yang pertama. Berdoa secara batin menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Monggo bilang itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Sebentar saya tampilkan. Gimana Bapak Ibu sekalian? Sudah muncul? Sudah, Pak. Pak, Muncul. Bagus. Ya. Jadi kita belajar mengenai profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Jadi secara definisi profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai Pancasila beserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi itu profil dari tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang perlu kita pahami sekalian, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah memahami apa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi 6 profil itu antara yang selanjutnya adalah mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Nah, yang selanjutnya adalah elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya di situ ada akhlak beragama, memiliki akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Sedangkan untuk berkebinekaan global itu antara lain yaitu mengenal dan menghargai budaya. Selanjutnya ada komunikasi dan interaksi antar budaya, ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Sedangkan untuk yang bergotong royong yaitu antara lain kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Profil selanjutnya yaitu mandiri. Jadi mandiri itu antara lain bisa pemahaman dari situasi dan juga regulasi yang ada di dalam diri. Profil selanjutnya ada benar kritis, yang di situ antara lain bisa memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir adalah kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil alias orisinil itu masih alami lah gitu. Selanjutnya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif permasalahan.
Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di dalam proses untuk menuju dari profil pelajar Pancasila yang akan kita bahas malam ini. Silahkan punya pandangan untuk salah satunya adalah bernalar kritis. Silahkan Pak Re, monggo pendapatnya. Baik Pak, jadi untuk bernalar kritis ini saya contohkan pada saat siswa itu menemukan permasalahan pada saat praktek Pak. Contohnya apabila dia diberikan permasalahan pada sepeda motor, ibaratnya mogok gitu. Nah, siswa tersebut harus memiliki pemikiran apa saja sih yang membuat motor tersebut bisa mogok gitu kan. Nah, contohnya mungkin dia menganalisis itu, oh apakah bahan bakarnya habis, kemudian apabila bahan bakarnya masih ada, kemudian mungkin businya mati. Nah, terus anak tersebut harus bisa mengetahui apa saja masalah-masalah yang terjadi dan bisa berbagi dengan temannya untuk mengatasi sebuah masalah. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Nah, setuju sekali, bagus sekali. Memang bernalar kritis memang harus diterapkan kepada siswa supaya profil itu benar-benar terlaksana, dan memang sangat bagus pendapat dari Pak Rinaldi. Monggo punya tanggapan Pak Suroso? Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Pada prinsipnya saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Rinaldi ya. Jadi memang kita sebagai seorang pendidik itu adalah menciptakan anak didik kita itu bisa mempunyai suatu pemikiran yang kritis. Kita harus bisa memberikan suatu pemancingan. Bagaimana artinya pemancingan ini adalah memberikan suatu umpan ya. Seperti kemarin disampaikan oleh Pak Tri ya. Jadi permasalahan yang ada di mungkin pada saat praktek ya, pada saat praktek itu dikasih permasalahan. Bagaimana siswa bisa memecahkan permasalahan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kita harus bisa seperti itu. Artinya bagaimana siswa bisa memecahkan permasalahan, jangan sampai kita hanya menuntun. Jadi dikasih permasalahan dan bisa menyelesaikan permasalahan, itulah kami kita seorang pendidik untuk bisa memancing siswa kita untuk berkreasi di dalam praktek. Itu Pak mungkin yang bisa saya tambahkan. Nah, terima kasih tanggapannya Pak Suroso. Memang benar sekali. Jadi untuk bapak-bapak sekalian, bahwasanya tujuan daripada bernalar kritis adalah untuk memperoleh proses informasinya. Jadi anak-anak itu mendapatkan informasi dari apa yang kita, misalkan kalau kita di segi pembelajaran ya kita kasih trouble kan gitu, sehingga anak-anak itu mampu berpikir secara rasional untuk mampu menyelesaikan suatu permasalahan supaya dengan nalarnya itu biar bisa jalan gitu. Intinya di situ daripada proses bernalar kritis. Nah, selanjutnya untuk yang iman dan takwa, silakan Pak Saiful punya pendapat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya Pak, di iman dan takwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia itu fondasi Pak. Jadi itu adalah yang menjadikan fondasinya itu, kalau di agama kita kan iman itu ya. Iman itu yakin atau percaya bahwasanya Tuhan, dan rukun iman itu ya ada 6 rukun iman itu. Jadi fondasinya itu tauhid kalau di bahasa Islam itu Pak. Terus yang kedua takwa. Takwa di Islam juga mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, itu takwa. Lalu berakhlak mulia, nah ini muaranya, baru muaranya nanti apapun ibadahnya siswa atau peserta didik kita adalah akhlaknya. Bagaimana nanti berhadapan dengan bapak ibu guru, berhadapan dengan sosial, teman sejawat dan sebagainya. Pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Oke, ya bagus sekali. Nah, memang betul sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Saiful. Jadi tujuan utamanya sepinter apapun anak didik kita, kalau tidak punya akhlak, kalau tidak punya jiwa bertakwa, tidak bisa menghargai dirinya sendiri dengan Tuhan dan lain sebagainya, maka percuma juga kita
menjalankan proses itu. Maka tujuan daripada proses belajar Pancasila itu adalah untuk salah satunya adalah membentuk iman dan takwa supaya anaknya ini meskipun rajin beribadah, tetapi juga pas waktunya bekerja ya bekerja sesuai dengan yang ditampilkan di situ. Selanjutnya di situ ada sifat yang selanjutnya ada bergotong royong. Ya. Monggo royong, monggo silakan. Ada yang mau berpendapat untuk bergotong royong? Mungkin dari saya, Pak. Oh, silakan. Dengan Pak Toto. Wah, monggo Pak Toto. Jangan terlalu kaku gitu nah Pak. Nah, jangan terlalu serius betul. Nanti malah tambah. Sudah ngantuk ya? Iya, maklum lah Pak. Nah, kita ini sudah malam ya. Tetap semangat yang penting. Monggo, silakan Pak Toto. Matur suwun Bapak. Kaitannya dengan elemen atau karakter bergotong royong ya. Jadi, ya betul. Kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran siswa kita di sekolah, saya bisa ambil contoh mungkin dalam proses kegiatan praktek, mereka dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, kemudian di situ mereka harus bisa bekerja sama, bantu-membantu untuk bisa melakukan proses kegiatan praktek itu sampai selesai dengan lancar. Jadi pada intinya mereka harus bisa saling berkolaborasi, bisa saling membantu agar tujuan apa yang diberikan oleh guru itu bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan pembelajaran di kelas, misalkan kita bentuk kelompok diskusi, mereka juga membantu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dimunculkan di dalam proses belajar mengajar. Itu Pak. Ya, terima kasih. Ya benar Pak Toto dengan apa yang disampaikan oleh Pak Toto bahwasanya salah satu bentuk daripada elemen profil pelajar Pancasila adalah membentuk siswa mampu bergotong royong. Artinya begini juga. Jadi siswa itu harus mampu bekerja secara teamwork. Ya, jadi bukan hanya kita bekerja secara mandiri, tetapi kita harus mampu bekerja secara tim. Nah, tujuan daripada bergotong royong itu supaya siswa nanti ketika sudah lulus, bahwasanya dia bukan hanya bekerja secara mandiri, tetapi juga harus bisa bekerja sama di dalam teamwork untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya ketika 6 elemen itu bisa teraplikasikan semuanya, maka akan memperoleh yang namanya profil pelajar Pancasila yang dinamis dan elfatis ya. Jadi seperti itu. Silakan kalau masih ada yang punya pendapat, monggo. Nah, sudah paham semua berarti ya? Oke, jadi saya simpulkan bahwasanya 6 profil pelajar Pancasila itu antara lain yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful. Jadi siswa itu harus beriman, harus bertakwa sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Yang kedua adalah memiliki kebinekaan global, jadi mampu menerima perbedaan antara kemungkinan kita itu di satu tempat memiliki banyak suku dan lain sebagainya, jangan membeda-bedakan suku tersebut. Jadi kita harus saling menghargai. Selanjutnya ada yang bergotong royong, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Toto tadi, bahwasanya siswa harus mampu bekerja secara teamwork, bergotong royong untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya ada yang kreatif. Jadi siswa itu dituntut untuk mampu berpikir kreatif, untuk mampu memecahkan persoalan. Nah, karena hidup ini adalah persoalan, Pak. Kalau tidak mau memiliki persoalan ya berarti kita ya mati kan gitu, Pak. Intinya seperti itu. Jadi dikasihkan informasi seperti itu supaya siswa mampu berpikir memiliki karakter kreatif. Selanjutnya yang bernalar kritis seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Renaldi tadi. Yang selanjutnya ada mandiri, ya mampu bukan hanya siswa itu bukan hanya setelah lulus harus
saya wajib bekerja di perusahaan, enggak, tapi kita juga menanamkan karakter di situ supaya siswa bagaimana mampu mandiri, berdiri sendiri, artinya mampu berkolaborasi dengan perusahaan, apa-apa, yang penting dia bisa berusaha untuk menjadikan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi itu Pak, jadi intinya ada 6 yang perlu kita kita kolaborasikan, dan sudah semuanya Bapak Ibu sekalian sudah memahami. Sekiranya itu saja yang perlu saya sampaikan, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.